Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan kajian kita mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, sekarang hadis yang ke-30 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala juzzu syawari wa arful liha khaliful majusa. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita tentang tiga hal. Yang pertama adalah juzus syawarib. Dalam riwayat yang lain adalah qassus syawarib. Apa makna qassu dan makna juzu? Maknanya adalah memotong kumis yang itu lebih sampai mengenai bibir. Ini namanya apa? Qassu. Biasa kalau kumis orang itu panjang itu sampai apa? Turun ke ini kan ke bibir ya. Nah, yang dipotong itu yang melewati. Yang mengenai apa? Mengenai bibir. Itu namanya apa? Qassu atau juzu. Ini secara bahasa Arab. Adapun kalau mencukur secara keseluruhan, ini namanya akhdhu asy-syanabi, syanabati. Itu memangkas keseluruhan. Dan ini terjadi perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Kalau Imam Ahmad dan Asy-Syaukani dan yang lainnya membolehkan. Tapi kalau Syekh bin Baz dan yang lainnya mengharamkan, menganggap bahwa ini bagian dari dosa. Jadi justru syawarib ini yang apa? Yang wajib. Paham? Atau khusus syawarib ini yang wajib, yang melewati, yang kepanjangan sampai apa menyentuh bibirnya, bibir bagian atas tentunya ya. Kalau bibir bagian bawah itu kepanjangan. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengatur pertumbuhan kumis kita nggak secepat tumbuhnya rambut kan, tapi apa agak lambat dikit. Beda dengan tumbuhnya rambut. Seandainya apa namanya rambut kumis kita seperti rambut yang gitu cepat tumbuhnya, akan ada nanti pangkas apa? Pangkas kumis ya. Tapi alhamdulillah tumbuhnya juga teratur. Yang kedua, wa arful liha. Arful liha maknanya adalah memanjangkan jenggot. Ini merupakan kewajiban, bahkan Ibnu Hazm rahimahullah menukil ijma, ijma telah sepakat para ulama tentang kewajiban hal ini. Adapun riwayat yang datang dari sebagian sahabat mengenai bolehnya memotong lebih dari apa genggaman, dipotong di bawahnya. Ini memang ada riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya. Uh, Apakah ini yukhaliful hadis, menyelisihi hadis? Tergantung. Kalau kita mengatakan bahwa ar-rawi adra bima rawah, bahwa si rawi itu lebih paham terhadap apa yang dia riwayatkan, maka berarti itulah pemahaman dia terhadap riwayat tersebut kan? Kalau kita katakan bahwa ijtihadus sahabat, bahwa pemahaman sahabat terhadap suatu hadis itu bukan hujjah, kan? Bukan hujjah bagi yang lain dari kalangan sahabat ataukah bagi yang setelah mereka, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam bait syairnya, qaulus sahabi hujjatun 'alal asah ma lam yukhalif mislahu fama rajah. Jadi pendapat sahabat, apakah itu penafsiran terhadap hadis atau ayat, ini adalah hujjah selama tidak ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat yang lain.
Kemudian yang ketiga, perintah yang ketiga adalah khaliful majusa, menyelisihi orang Majusi. Majusi adalah orang yang menyembah api, kaum yang menjadikan api sebagai Tuhan mereka. Nah, mereka memiliki eh, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dua, Tuhan yang baik dan Tuhan yang buruk. Nah, dari kalangan umat Islam ada juga yang disebut dengan Majusi. Apa itu? Qadariyah. Kata Rasulullah, Qadariyah ini adalah Majusi hadil ummah, Majusinya umat ini, umat Islam. Kenapa demikian? Karena mereka meyakini bahwa takdir yang baik itu datangnya dari Allah, takdir yang buruk itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Anda pernah baca di ada di spanduk tertuliskan bahwa hasil korupsi itu bukan rezeki. Seakan-akan kalimatnya ini hikmah, kan ada kandungan hikmahnya. Apa tadi katanya ucapannya? Hasil korupsi itu bukan rezeki. Maka kalau kita teliti, ungkapan ini adalah ungkapan yang berangkat dari akidah Mu'tazilah atau Qadariyah, yang menganggap yang baik-baik itu bukan dari Allah, bukan rezeki Allah. Nah, yang perlu kita yakini dalam permasalahan ini adalah perlu dibedakan antara takdir dengan makdur atau qada dengan al-maqdi. Suatu hal yang berbeda. Kalau takdir itu mahmudun mutlak, dipuji secara apa? Secara mutlak. Paham? Adapun al-maqdur atau hal yang ditakdirkan itu kadang dipuji, kadang dicela. Sehingga tidak selamanya makdur, sesuatu yang sudah terjadi itu dipuji atau dicela. Kadang dipuji, kadang apa? Kadang dicela. Contoh gambarannya gini. Ada seseorang yang melakukan kesyirikan. Ada orang nyembah patung gitu, atau nyembah pohon. Ini kesyirikan kan? Ya, ini kesyirikan. Apakah ini takdir, Ustaz Angga? Hah? Iya. Apakah ini takdir? Bukan ya. Berarti Majusi. Anda menganggap ada yang lain yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu kan ciptaan Allah. Ya kan? Ustaz Rahman? Iya, takdir. Ini takdir. Apakah dia dipuji? Kalau takdir dipuji secara mutlak. Kenapa? Karena nggak ada yang syarr mahdhah. Murni kebaikan itu nggak ada. Pasti ada hikmah di balik tersebut. Hikmahnya itu adalah kebaikan yang Allah inginkan. Tapi dari sisi manusianya ada syarru min janibi. Ada keburukan dari sisi manusianya. Nah, sekarang permasalahan tentang makdur yang ditakdirkan ini. Nah, yang ditakdirkan ini kan adalah terjadinya tadi kesyirikan ya. Paham? Nah, takdir terjadinya kesyirikan ini ada dua subjek di sini sehingga bisa terjadinya perbuatan tersebut. Yang pertama yang melakukan, yang kedua ketentuan atau takdir tadi. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa Allah tidak ridho dengan kekafiran kan? Tidak ridho dengan kesyirikan. Kok ini terjadi? Iya, terjadi karena apa? Iradatul qauliyah. Iradatul qauliyah terjadi. Tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ada perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah terjadi? Apa
Apa keinginannya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada hikmah di balik semua itu. Minimalnya Allah Subhanahu wa taala mau dikenal dengan Al-Ghafur, Al-Tawwab, Ar-Rahim dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana bentuk kita menyelisihi Majusi? Di antaranya tadi kita harus mengatakan bahwa seluruh takdir apapun itu yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nanti makdurnya baru ada campur tangan manusia. Kemudian yang lain lagi, kita tidak boleh mengagungkan api. Kalau dulu saya di Tarakan itu setiap malam Jumat orang pasang pasang di depan rumah itu kayak dupa-dupa di sini dinyalakan api di depan rumah itu. Tidak tahu apa maksudnya ini. Paham? Karena ini bagian dari apa? Dari perbuatan Majusi yang mengagungkan api. Lihat ada acara bola, acara apa lagi itu Olimpiade atau yang lainnya, pasti api yang menjadi ini kan sumbernya. Ini bagian bentuk dari apa? Dari tasyabuh kepada orang-orang Majusi. Nah, ini 3 kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Kemudian hadis yang ke-31, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, la an aqula, benar-benar aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4 kalimat di sini yang digabungkan oleh Rasulullah sebagai bentuk zikir. Dan ini lebih utama, lebih baik, lebih dia sukai daripada tola'at alaihi syamsu, terbitnya matahari. Atau maknanya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, karena di dalam zikir ini terkandung 4 hal. Perhatikan begini. Yang pertama adalah subhanallah. Apa makna subhanallah? Maknanya adalah tanzihullahi anin naqais. Yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan. Namanya apa? Tasbih. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengawali surah-surah di dalam Al-Qur'an dengan apa? Dengan subhanallah. Apakah fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, sabbihisma rabbikal a'la, yusabbihu lillah, sabbaha lillah dan seterusnya. Karena ini diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua walhamdulillah. Ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian yang dibarengi dengan mahabbatan wa ta'ziman, kecintaan dan pengagungan. Ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Katakanlah kita memuji istri mungkin atau memuji suami hanya sekedar memuji saja, yang tidak dibarengi dengan pengagungan yang membuahkan kecintaan berlebihan kepada lawan jenis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah la ilaha illallah. Ini ucapan zikir juga, la ilaha illallah, yang kandungannya adalah nafyu jami'il uluhiyah, nafyu jami'i al-ilahiyah siwallah, menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar maknanya adalah Allah Maha Besar dari berbagai sisi. Apakah dari sisi zat, dari sisi kekuasaan, pengaturan, semuanya apa? Dia yang Maha Besar. Apakah
kalimat akbar ini hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah boleh diperuntukkan bagi yang lain? Contoh, ada kayak di UIN atau di mana lagi di sekolah-sekolah Islam. Mereka sering mengatakan bahwa anjing akbar. Anjing akbar. Boleh kira-kira ini? Anjing akbar. Boleh? Anjing akbar. Hah? Anjing akbar boleh? Hah? Tetangga boleh? Anjing akbar. Boleh nggak kira-kira? Langsung tanya boleh? Mengatakan anjing akbar. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sifat yang hanya dikhususkan untuk Allah. Hah? Untuk? Nggak boleh. Untuk? Iya, berarti ada dua pol di sini. Satu nggak boleh, satu boleh. Iya. Kembali kepada si pengucap, ya kan? Iya. Kalau dia mengatakan anjing akbar, berarti dibandingkan anjing-anjing yang lain ini yang paling besar, maka ini nggak ada masalah. Ini hanya mimbabil khobar. Kan? Tapi kalau niat si pengucap tadi, dia niatkan bahwa ini lebih besar daripada Allah, ya kan? Anjing ini juga lebih besar daripada Allah, maka ini salah. Kan? Jadi tinggal penerapan dan tujuan dari ucapan tersebut. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari atau dunia dan seisinya. Ini pelajaran besar kepada kita dari ucapan Rasulullah ini, bahwa hamuna atau istilahnya apa? Hal yang terpenting bagi kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sangat apa? Sangat kita kedepankan daripada apa? Daripada perkara dunia. Dunia itu nanti akan mengikuti kalau tujuan utama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau tujuan utama kita dunia, maka kita akan nggak dapatkan pahala, nggak dapatkan apa? Akhirat. Tapi sebaliknya kalau kita tujuannya dunia, ngajar tujuannya menyebarkan kebaikan, adapun gaji telat-telat, insya Allah itu bukan urusan, bukan tujuan utama. Adapun gaji hanya baru 1.300.000 bulan itu target saya. Pokoknya target saya adalah bagaimana anak-anak ini menjadi aset bagi orang tua dan sekaligus ilmu yang bermanfaat bagi anak kelak kalau saya meninggal dunia. Berarti apa? Ada nilai lebih dari guru tersebut. Meskipun dibolehkan dia apa? Dia bekerja di samping tujuan dunia, ada juga tujuan akhirat di sana. Dia kerja ngajar tujuannya untuk cari maisha, boleh. Di samping itu juga dia niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini permasalahan apa? Istiraku fiddiyah. Bolehnya berserikat dalam hal niat. Yang penting tidak saling menguasai satu sama lain. Paham? Itu yang menjadi intinya. Nah, demikian ini yang bisa disampaikan dari dua hadis ini. Barangkali ada yang ditanyakan.